Berita duka ini menyelimuti beberapa keluarga Muhibbin, yang dimana ada beberapa orang yang katanya mereka melakukan mubahalah atas nasab Alawi yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah mereka mubahalah, ada fenomena yang cukup memilukan, yaitu para Muhibbin ini meninggal secara dadakan. Di sini saya ingin memberikan penjelasan apakah meninggalnya mereka ini karena mubahalah ataukah meninggalnya mereka ini ya biasa karena memang mereka sudah waktunya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir, kematian, jodoh dan maut itu sudah Allah tentukan, tidak bisa maju ataupun mundur ketika kematian itu sampai. Bukan karena dia mubahalah atau bukan karena dia ingin bunuh diri atau apapun, tetapi kematian manusia sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Mat Imaduddin, ya, datanglah ke Bojonegoro. Tak sodok pantatmu pakai gagang pacul, ya. Datang ke Bojonegoro. Gagang pacul. Tak sodok pantatmu nggak pakai gagang pacul. Yang serius ngomongnya. Lah ini apa kurang serius, Iman? Kurang, mukanya muka nggak marah. Iman. Oh, datang ke Bojonegoro ya. Kosok tak sodok pantatmu pakai gagang pacul. Ini yang dimaksud Imad yang mana nih? Imaduddin yang di mana? Ya Imaduddin bin Sarman. Masa Imaduddin bin Kori. Woi, salah. Dan di sini teman-teman, saya ingin mengajak kalian berpikir, kenapa mereka ini setelah mubahalah langsung ada yang meninggal begitu? Apakah ini adalah bukti kalau nasab Alawi itu memang tidak tersambung? Teringat dulu ketika saya mengkritisi Guru Sekumpul, banyak Muhibbin Guru Sekumpul komentar di video saya, perhatikan Heri Pras itu, karena sudah kualat kepada wali Allah, wali kutub seperti Guru Sekumpul, dia tidak akan sampai 40 hari nyawanya. Perhatikan teman-teman, lihat aja 40 hari mendatang, hidupmu kalau lebih baik berarti bukan wali, omong kosong. Kita ingat ya, di sini saya ditandai 40 hari ke depan saya akan celaka katanya ya, 40 hari ke depan. Kalau hidupmu Heri Pras kena kualat berarti Guru Sekumpul wali. Nah, selama 40 hari nih. Ini bukan cuma satu ini komentarnya ya, banyak komentarnya. Banyak komentarnya yang menyatakan saya itu tidak akan jauh-jauh akan kena kualat katanya. Azabnya sih Guru Sekumpul. Fix terbukti Guru Sekumpul bukan wali Allah. Ya, kalau mau percaya perkataan Anda atau percaya kepada perkataan semua orang atau semua muhibbinnya yang menyatakan siapapun yang menghina Guru Sekumpul, yang nyerang Guru Sekumpul, perhatikan hidupnya pasti kena kualat, pasti kena azab ini dan itu, tidak akan selamat katanya. Oke teman-teman, kita tandai ini komentar. Katanya tidak akan sampai 40 hari. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Katanya saya tidak sampai 40 hari akan celaka, akan meninggal, akan kena azab dan lain sebagainya. Ini pernyataan dari Muhibbin Guru Sekumpul sekitar 3 tahun atau 2 tahun yang lalu lah. 3 tahunan yang lalu kurang lebih. Pernyataan itu dibuat oleh para Muhibbin. Tetapi saya baik-baik saja. Sumpah itu ada dampaknya. Orang sumpah bawa nama Allah, sumpah bawa nama Rasulullah, apalagi bawa Al-Quran, ditaruh di atas kepala, lalu dia sumpah mubahalah, bahaya itu, ada konsekuensinya. Saya tadi makanya agak lama teleponan di situ, kawan saya Kiai Haji Muharrar Khudhari, ada seorang Gus yang suka nyumpah-nyumpah mubahalah pakai Al-Quran di kepalanya. Tadi pagi ditemukan sudah meninggal dunia. Pas tidur nggak bangun-bangun. Dan Kiai Muharrar kawan saya itu yang menjadi saksi langsung yang bersangkutan itu. Makanya saya teleponan nanya, benar nggak Kiai? Benar, ini kejadiannya sedemikian rupa. Bentar. Ya, siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang Imad itu membuat tujuannya tidak baik,
dan pasti tujuan tidak baik. Semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Gobul, Alamin. amin, gobul. Mantap. Kalau saya dalil yang mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Percuma. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya. Langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang kita pukul. Mubalah Pak. Loh, saya sudah mubalah. Saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Wes, masih gak percaya. Wes. Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kiamat kalau mau 100 kali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di Bojonegoro lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Ya, itu menandakan kalau guru sekumpul bukan wali Allah, sesuai dengan pernyataan mereka sendiri. Dan setelah saya juga membahas tentang siapa namanya Al-Faqih Muqaddam, yang videonya waktu itu viral, Muhibbin bercerita Al-Faqih Muqaddam bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Setelah pernyataan viral, banyak habaib yang angkat suara kalau ternyata Faqih Muqaddam bukan memadamkan api neraka, tapi menggunakan dalil ini, dalil itu, dalil ini. Konyol. Jadi cerita-cerita yang mereka sampaikan adalah kekonyolan. Dan pada saat kita membahas hal tersebut, hal yang mereka jual, hal yang mereka takut-takutkan kepada kita adalah azab kualat. Jualan azab dan kualat di Indonesia masih sangat laku. Tetapi mereka sekarang sudah mulai jera kayaknya. Karena apa? Beberapa muhibbin, entah itu kiai, gus, ada yang meninggal setelah melakukan mubahalah. Saya memiliki keyakinan bahwa mereka meninggal bukan karena mubahalah. Karena apa? Mubahalah bukan seperti itu bentuknya, teman-teman. Ya, mubahalah bukan seperti itu bentuknya. Mubahalah itu adalah dua orang bertemu lalu saling melaknat dengan bersumpah atas nama Allah. Itu namanya mubahalah. Tapi kalau mereka mubahalahnya sendiri, itu bukan mubahalah namanya. Itu melaknat. Sama halnya seperti Habib Rizik Syihab yang katanya bermubahalah, tapi mubahalahnya sendirian. Mubahalah single gitu ya. Single apa? Lalu diikuti oleh beberapa muhibbin dengan cara seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Kekonyolan demi kekonyolan mereka tampakkan kepada kita. Dan asal kalian tahu, kalau kita berbicara masalah hal seperti ini justru kita berbicara tentang hal-hal yang gaib. Kematian, ya, kematian manusia. Ada yang meninggal ketika dia berceramah. Ceramah tentang nasab Alawi, dibela begini begitu, akhirnya meninggal. Terus yang kedua, setelah mubahalah, gak jauh dari setelah dia mubahalah, meninggal pula. Dan ada beberapa kiai juga yang setelah getol-getolan mereka membela nasab Alawi, meninggal. Ada apa sebenarnya? Pertama, teman-teman, setelah kita membahas ratusan video, Harry Pras sudah membuat ratusan video tentang habaib, dongeng-dongengnya yang konyol-konyol. Ya, jadi ini semoga menjadi pembelajaran lah. Kalau saya pribadi bukan berpikir atau mengklaim bahwa kematian para muhibbin habaib yang tiba-tiba ini adalah sebab dia bermubahalah atau apalah. Tetapi kita harus tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan saya tidak ingin mengkait-kaitkan bahwa kematian mereka adalah karena membela nasab Alawi, karena juga banyak pembelanya yang belum mati-mati. Dan apabila dinyatakan ini mubahalah, no, ini bukan mubahalah, ini hanya ya melaknat sepihak. Dan asal kalian tahu, setelah kita membahas ratusan video, Harry Pras sudah membuat ratusan video tentang habaib, dongeng-dongengnya yang konyol-konyol. Mereka ini ternyata juga banyak melakukan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Motor aja butut, meskipun saya di jelek-jelek ini ya adalah mobil. Ya, meskipun saya jelek-jelek ini, saya bukan perintis. Saya bukan pewaris, saya perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Cowok rejal semua berarti ya? Gimana? Kalau santri berapa biji berarti rejal kabeh kok. Ya. Cowok semua berarti. Daripada yang setiap hari lihat TikTok,
kayak apa yang namanya Jibril ya. Raden Wijaya itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Sumberjo, masuk gang. Oh, Cip. Cepatlah kau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis-tesis, nggak perlu. Sekarang Wijaya Gus nggak pernah ada. Nggak pernah dia panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Panik. Dia udah mulai Raden udah nggak jaya lagi sekarang. karena di Ganti akun. di daerah-daerah dibikin pengukuhan DPT laskar itu sudah saya kerahkan juga, saya suruh untuk tidak ikut-ikutan juga. Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau-menau tentang polemik nasab ini, itu Ustadz Adam tidak mengerti tentang polemik nasab ini, akhirnya diajak gabung setiap hari untuk kebencian. Itu yang bikin bahaya, lebih parah daripada FPI. Betul. FPI amar ma'ruf nahi mungkar, kalau ini nggak jelas ini. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Sugi Nur gantine Auzi Muhammad saiki, nggak masalah. Kau bilang kau saya sama kayak Sugi Nur, kau bilang seperti apa, yang jelas saya tidak bodoh seperti ini. Karena kau mengikuti tesnya Imat, bukan kau semakin pintar, tapi kau semakin bodoh. Tapi tadi Mukimat Gus abis debatul Qori pada nangis di pojokan pintu. Berantem dong, buat apa? Berantem sama Mukimat itu buat apa? Untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gempur itu loh. Saya pengen punya baju gempur. Enggak sih, Cel. Siapa ya yang punya baju gempur? Yang bikin siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di penginapan Graha Plaza Peloso Kediri bersama dengan Gus Auzi, istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek, Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini saya Mukharrar Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di Pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman, Gus Auzi semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dibaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Posisi saya di kamar sama Gus Muhammad dari Tuban yang menemenin. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Jangan gampang bawa-bawa nama Allah. Nggak boleh. Karena para ulama itu yang ditakuti 3 hal yang paling ditakuti oleh ulama. Satu apa? Sumpah. Ulama sebenarnya pasti pantang bersumpah. Dikit-dikit ngomong demi Allah, nggak boleh. Para ulama paling takut dikit-dikit ngomong demi Allah, paling takut itu. Karena pasti ditagih oleh Allah nantinya. Makanya kalau mau berkata jujurlah. Nggak usah nyumpah-nyumpah. Demi Allah, modalnya cuma segitu. Kalau tak jual 100, modalnya kan 100. Saya rugi dong. Kalau mau jujur saja dagang. Nggak usah bawa-bawa nama Allah. Karena mengapa? Pada dasarnya orang yang suka bersumpah, dia pembohong. Dia pendusta, orang yang suka bersumpah. Makanya bapak-bapak itu ketahuan, Bu. Kalau dikit-dikit demi Allah, apalagi ngomong demi Allah sambil ninju dinding, demi Allah, papa nggak selingkuh, mak. Beneran tuh selingkuh itu. Cara dia nutupin malunya itu begitu, dia ninju dinding. Waduh, biar jenengan nggak nanya lagi, maksudnya pinter itu. Karena laki-laki cara menutupi kebohongan dengan cara marah, ngebentak, nendang pintu, lagi bohong tuh. Apalagi ngucap demi Allah.
Para ulama, sekali lagi saya tegaskan, sangat takut mubahalah. Makanya kalau ada orang yang pakai jubah ulama, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit sumpah, tidak pantas dia dikatakan ulama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan. Jangan jadi pengikut setiap orang yang gampang sekali bersumpah, gampang mubahalah, gampang nyebut demi Allah, dan gampang mencaci maki atau mencela. Hammadzim masya'im binamim. Ia menyebarkan ujaran kebencian ke sana kemari, warawiri binamim, yang tujuannya provokasi, adu domba. 1, 2, ulama itu paling takut ngucap ini haram walaupun dia nggak suka. Ada sesuatu yang dia benci, dia nggak sukai, kalau ulama paling takut nyebut haram. Makanya saya heran orang zaman sekarang ini kok cangkemnya tuh gampang betul nyebut haram. Karena nggak suka haram, karena nggak suka haram. Nggak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Karena orang yang gampang sekali mengharamkan sesuatu, dosanya qarinu syirku billah, sama dengan derajatnya telah menyekutukan Allah. Makanya sekarang ini banyak, Bu, dikit-dikit haram. Nah, orang awam ini nganggep kalau ustadz itu dikit-dikit ngomong haram, nih ustadz bener nih, karena tegas orangnya. Justru menurut ajaran agama, orang yang gampang betul ngucap haram berarti dia bukan orang alim, dia bukan ulama, karena dia nggak takut dengan Allah. Sama saja dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Makanya orang yang gampang menghukumi haram sesuatu sudah sama derajatnya dengan menyekutukan Allah. Nah, yang ketiga, ulama itu paling takut memaksa umat ini ikut pendapat dia. Jadi bukannya ikut Allah dan Rasulnya, tapi ikut pendapat pribadinya. Paling takut. Makanya kata Imam Syafi'i, madhabuna shawab yahtamilul khata'. Pendapat kami benar, tapi mungkin masih mengandung kesalahan. Dan pendapat selain kami mungkin salah, tapi masih mungkin mengandung kebenaran. Tidak ada pendapat yang pasti benar di kalangan ulama. Yang ada adalah perbedaan pendapat. Makanya ulama yang benar, dia tidak akan pernah memaksa umatnya atau murid-muridnya harus sependapat dengan dirinya. Walaupun beda pendapat itu boleh, asal beda pendapatnya berdasarkan ilmu. Halo? Halo? Makanya hati-hati sama omongan. Di dalam darah kami mengalir darah kenabian, padahal terputus 500 tahun. 500 tahun ini bukan waktu yang pendek, teman-teman. Ya, sebagaimana saya kepada buyut-buyut saya tidak tahu siapa-siapa saja. Saya ke bapak saya tahu, ke kakek saya tahu. Nah, ke bapak kakeknya saya saja saya tidak tahu, apalagi ke kakeknya kakek saya tidak tahu, teman-teman, siapa. Meskipun mau dicari tahu, belum tentu ada yang tahu. Ini 100 tahun, apakah tahu? Belum tentu kita bisa tahu tanpa adanya catatan. Tapi Ba'alawi, teman-teman, selama 500 tahun tidak ada catatan sama sekali. Tetapi setelah itu dibuat-buat sampai tersambung, disambung-sambungkan. Lalu mereka para pembelanya sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah di bawah Al-Quran. Dan tidak lama setelah bersumpah itu meninggal. Itu namanya bersumpah, bukan mubahalah, ya. Bersumpah itu.
Dan perlu juga kalian ketahui teman-teman, satu hal yang sangat-sangat membuat kita tergelitik dengan fenomena ini, para habaib ketika Gus Auzi kemarin meninggal, kabarnya tidak ada satupun yang melayat beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika muhibbinnya meninggal, membela getol-getolan di media sosial, kemana mereka? Kemana mereka? Saya kira setelah Gus Auzi itu meninggal, akan ada para habaib datang melayat, menguburkan, memandikan jenazahnya dan lain sebagainya. Karena apa? Kasih tiket. Sebagaimana kisahnya Maman itu. Ketika Maman meninggal, kan dikasih tiket di belakang kepalanya sama habaib. Blasman, masuk surga tanpa hisab, tanpa masalah, tanpa problem. Harusnya kan digituin semua para muhibbin ketika meninggal, kasih tiket semuanya satu-satu agar apa? Selamat akhirat. Kan kalian punya ajaran seperti itu, minta-minta di kuburan, ya Habib Muhsin Igdi Hajatina. Kalau kalian punya persoalan, punya permasalahan, datang ke kuburan Habib Fulan, bisa menyelesaikan segala persoalan. Apakah kalian tahu bahwa kuburan Habib Fulan bisa mengabulkan 40 hajat? Ada saingannya, kuburan Habib Fulan satunya lagi 70 hajat. Ada satu lagi WC di Tarim, di tempat orang-orang Habib ini, bisa mengabulkan satu hajat. Intinya kalau kalian punya banyak hajat, datang ke kuburan, minta-minta di situ, terkabul semuanya. Sampai-sampai ada zikiran merah-merah halus-halus. Ini apa namanya? Ajaran apa ini? Minta ke Habib. Seharusnya kalian bisa paham bahwa hal tersebut mengarahkan kita pada sesuatu yang salah dalam beragama. Allah itu bukan manusia yang dimana kalian selalu membanding-bandingkan Allah dengan manusia. Manusia saja kalau kita mau minta-minta, kita mau minta bertemu dengan presiden, kita harus melalui menteri. Tidak mungkin kita bisa langsung ke presiden. Jadi kalian sudah membandingkan manusia dengan Allah. Kalau mau ke Allah, harus melalui para nabi, para wali, dan lain sebagainya. Kalau kita mau ke presiden, harus melalui para menteri, pejabat, dan lain sebagainya. Sama, kalian menyamakan kedudukan Allah dengan kedudukan manusia. Sedangkan Allah sendiri menyatakan, Ud'uni astajib lakum, Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, niscaya aku akan wujudkan. Allah yang bilang, bukan Allah menyatakan mintalah engkau kepada Nabi, nanti aku akan wujudkan melalui Nabi. Gak ada teman-teman. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan minta-minta di kuburan, minta-minta kepada orang soleh yang sudah mati. Abbas dipanggil sama Umar bin Khattab, padahal Nabi sudah wafat. Kenapa tidak datang ke kuburan Nabi? Dengan dalil sesungguhnya seorang mukmin yang sudah wafat, dia tidak wafat, melainkan hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Apakah Umar tidak tahu dengan hal itu dan tidak datang kepada Nabi? Sampai-sampai menduakan Nabi Muhammad SAW, meminta Abbas untuk berdoa. Apakah kalian tidak berpikir kekonyolan demi kekonyolan habaib, ajaran-ajaran habaib ini sudah banyak kita bongkar, tapi muhibbin masih banyak yang buta tuli, tidak mau berpikir. Lalu dengan adanya fenomena meninggal-meninggal ini, setelah mubahalah konyol, apakah mereka akan sadar? Belum tentu teman-teman, belum tentu. Karena apa? Sudah kebanyakan makan doktrin. Habib Fulan ketika ceramah, doktrin ini. Habib Fulan ketika ceramah, oh doktrin ini, oh doktrin itu, dawir, doktrin pokoknya. Ya, jarang mereka membahas ilmu. Sekalinya membahas ilmu, rilis Habib muda. Tabat ya ba abi lahabi batab katanya. Konyol. Sangat-sangat banyak konyolan di antara mereka, namun mereka masih belum banyak menyadarinya. Muhibbin ini, saya membuat video seperti ini karena apa? Saking banyaknya oknum-oknum habaib yang semakin konyol dalam berceramah, dan mereka juga mengutus bukan mengutus sih, tapi para muhibbin mereka ini melakukan gerakan-gerakan masif untuk menyerang kita-kita yang memberikan edukasi tentang bahaya yang takhayul, bid'ah dan khurafat mereka, dawir-dawir mereka, doktrin-doktrin mereka. Doktrinnya untuk apa? Cinta mereka, cinta habaib, cinta ahlul bait. Sampai-sampai keluar pernyataan cinta ahlul bait itu fardu, wajib. Mencintai sama manusia wajib, bukan cuma kepada habaib. Nabi Muhammad SAW mencintai siapapun, bahkan musuh-musuhnya pun dia cintai. Kalau Habib enggak, cinta ahlul bait ini, habaib ini wajib. Kalau kepada yang lain tidak wajib. Menurut saya Nabi Muhammad SAW mengajarkan cinta kepada apapun, terlebih kepada semua manusia. Bentuk cinta kita kepada manusia apa? Saling mengingatkan, bukan saling membiarkan. Biarkan mereka sesat, biar mereka terjebak, biar mereka masuk neraka. No. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pernah ke negeri Taif, yang dimana di situ Nabi Muhammad SAW ingin mengajak mereka kembali kepada Allah, tapi ujung-ujungnya apa? Dilempar pakai tulang onta, dilempar pakai batu,
diludahi sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada mereka. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW membenci mereka? Tidak, teman-teman. Tetap cinta. Karena bentuk cinta itu mengajak orang kembali pada kebenaran, bukan membiarkan orang dalam kesesatan. Asal kalian tahu itu. Harry Plus benci? No, sama sekali saya tidak membenci kalian. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Beda halnya dengan para muhibin yang ketika mendengar video saya, mereka mungkin gergetan ingin bunuh saya. Sebagaimana dulu itu, ketika Mas Gorus kumpul, mau dipenggal saya, teman-teman. Sudah muncul khawarij untuk membela takayul bid'ah dan khurafat. Muncul faham khawarij, ingin memenggal orang. Perkara apa? Diajak mikir. Orang diajak mikir. Benar kata Imam Syafi'i, apabila seorang manusia mendapati suatu nasihat, orang yang bodoh akan tersinggung dan sakit hati, tapi orang yang cerdas akan berpikir dan merenung. Beliau tadi malam ketemuan sama saya di tol keluar Nganjuk. Kemudian saat ini rencana sih ini nanti saya akan sowan ke tempat Gus Kausar. Ini tadi baru sowan ke tempat ke tempat Ibu Eva, Bunyai Eva. Tapi di waktu istirahat kami bersama dengan Gus Auzi istirahat. Saya tadinya istirahat di mobil karena saya pengen istirahat dengan puas. Tapi setelah saya masuk di kamar ini, Allah memberitahukan kami Gus Auzi dalam keadaan naza. Gus Auzi dalam keadaan naza, Gus Auzi dalam keadaan wafat. Saat ini belum ada siapa-siapa, hanya teman saya. Ini teman saya bangunkan. Gus, bangun Gus. Gus, bangun Gus. Ini temannya Gus Auzi, namanya siapa namanya? Panjenengan? Muhammad. Dari mana Gus? Tuban. Dari Tuban. Ini Gus Muhammad Tuban yang nemenin sama Gus Fauzi, Gus Auzi ya. Gus Auzi ini putra siapa Gus? Gus Auzi. Muhaimin. Yai Muhaimin. Yai Muhaimin putra? Oh gitu ya. Ini kami bangunkan berkali-kali, tapi beliau Gus. Kami bangunkan berkali-kali tidak bangun. Kami tadi pas masuk kamar sempat beliau naza. Semoga wafat beliau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan wafatnya. Semalam tidak tadi subuh nyampe di pelosok Kediri, kemudian saya langsung sowan ke tempat dari Ibu Eva. Ya masih tidak ada apa-apa. Masih, tapi ini tadi pas Naza mengeluarkan Gus Auzi, Gus Auzi. Ini sudah tidak ada nyawanya. Kami pegang. Ini kami saat ini di mana ini Gus? Di Geraha ya? Di mana? Di Geraha Amelia. Jadi teman kami tidur sama ini temannya dalam keadaan wafat. Gus. Tolong Gus, panggilkan Bu Nyai Eva. Ini Gus Auzi. Coba. Bu Nyai Eva. Ada pengurus nggak? Pengurus. Ini Gus tak kandani. Ini Gus Auzi tidur dalam keadaan wafat. Makanya coba panggilkan pengurus, ya. Semoga arwah beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini kami ada di Geraha DNA. Geraha apa? Amelia.
Gus, kalau bisa panggilkan Gus ya. Bu Eva langsung, Bu Nyai Eva. Yang Gus Auzi wafat. Kamar. Sini. Mana? Ya nggak tahu, ini tidur juga. Ini petugasnya kada. Di Kantor. di kantor nggak ada. Ini sampai aku mengerti. Coba. Kang. Menengah. Assalamualaikum. Apa? Gus Auzi, kenal panjenengan Gus Auzi? Buatan Santri sini kan? Gus Auzi. Gus Auzi ini kan istirahat di sini, wafat. Oh, nggih. Nggih. Cobi kula tak. Sampun tenang nggih. Napa Gus Auzi santri mriki, alumni mriki istirahat tenan wafat. Sampun tenang. Nak sakit to panggil ke Bu Eva kalian beto polisi. Nggih. Ning Eva kali panggil ke polisi. Tidur. Aku mau kan tangi le terus mono naza. Aku mono naza. Sing mobil asale. turu ning mobil. Mobil mbake dhewean. Heeh. Apa? Gus Auzi, alumni sini kan Gus Auzi wafat. Coba perhatikan sini. Manggil polisi langsung mawon. Nggih, biar nggak kesalahan apa dhewe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saat ini kami ada di Pondok Peloso bahwa teman saya Gus Auzi dari Bojonegoro ya. Dari Bojonegoro, tapi Allah berkehendak lain, beliau tidur langsung wafat. Jadi kami tadi tidur di mobil, tapi ngerti beliau nazak. Saya masuk ke sini nazak. Pas aku sini Gus nazak.